Nama saya Antonia Samantha Damara, kelas 11 IPA 1, nomor presensi 5. Perkenalkan, nama saya Devon dari kelas 11 IPS 2, absen 19. Saya Putu Ayu dari IPA 3, nomor absen 20. Semua menurut kalian, PJJ itu menyenangkan atau membosankan sih? Kalau kalian jawab membosankan, kita satu pendapat. PJJ memang membosankan dan belajar di rumah juga pasti kurang efektif. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mewujudkan PJJ yang efektif dan menyenangkan. Bagaimanapun juga, kita harus tetap mewujudkan pendidikan yang berkualitas meskipun tidak bisa tatap muka di sekolah. Di sini kita akan membahas cara-cara agar belajar lebih efektif meskipun di rumah saja. Kalian pasti tahu Jerome Pauline kan? Nah, dia pernah membagikan tips belajar yang efektif. Mari kita simak bersama tips itu. Pertama, tetapkan metode belajar 50-10. Maksudnya, kalian bisa belajar selama 50 menit lalu istirahat selama 10 menit. Selanjutnya, jangan lupa untuk menetapkan target yang ingin dicapai dan jangan belajar hanya dari satu sumber saja. Kalian harus belajar dari berbagai sumber untuk menemukan jawaban yang paling terbaik. Dalam belajar juga sangat diperlukan pendampingan Roh Kudus. Oleh karena itu, kita harus berdoa sebelum dan sesudah belajar agar kita dikuduskan sebagai perwujudan sifat gereja yang kudus. Kita juga harus mau mencari tahu hal-hal baru dalam belajar agar pengetahuan kita terbuka. Hal itu juga merupakan salah satu perwujudan sifat gereja yang Katolik, asalkan hal baru itu tidak merugikan orang lain dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kalian juga bisa mencari suasana baru untuk belajar agar tidak bosan. Misalnya, belajar di ruangan lain selain di kamar. Selain di kamar, jika kalian memiliki pohon yang cukup besar seperti misalnya pohon mangga, kalian bisa belajar di bawah pohon karena pasti udaranya lebih sejuk dan membuat nyaman untuk belajar. Ngomong-ngomong soal pohon, kalian tahu nggak sih kalau pada pohon terdapat jaringan? Jaringan merupakan kumpulan sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Pada tumbuhan, jaringan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem atau yang sering disebut sebagai jaringan embrional merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang aktif berbelah dan belum mengalami diferensiasi. Nah, jaringan meristem dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama jaringan meristem apikal yang terletak di ujung batang dan akar, yang berfungsi untuk menambah panjang tumbuhan. Lalu ada jaringan lateral, meristem lateral yang nantinya akan membuat diameter batang lebih membesar. Lalu yang terakhir ada jaringan meristem interkalar. Sedangkan jaringan permanen merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang sudah tidak aktif membelah dan sudah mengalami diferensiasi. Jaringan permanen terdiri dari beberapa jenis, yaitu jaringan epidermis yang merupakan jaringan terluar yang berfungsi melindungi jaringan-jaringan yang berada di dalam. Lalu ada jaringan parenkim yang berfungsi sebagai pembentuk dan penyimpan bahan organik. Lalu ada jaringan korenkim yang memperkuat tumbuhan, jaringan kerenkim yang juga memperkuat bagian tertentu pada tumbuhan, jaringan xilem dan floem yang merupakan jaringan pengangkut, dan xilem mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, dan floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu ada juga jaringan gabus yang mencegah terjadinya penguapan. Terakhir ada jaringan endodermis yang berfungsi sebagai pembatas masuknya zat-zat menuju silinder pusat. Jaringan-jaringan itu nanti akan membentuk suatu organ tumbuhan seperti daun, batang, dan akar. Tidak hanya tumbuhan saja memiliki jaringan. Hewan juga memiliki jaringan seperti jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf yang nantinya akan membentuk organ hewan seperti jantung, paru-paru, hati, dan masih banyak lagi. Nah, kalian ini bisa banget buat join ke komunitas belajar sekalian nambah-nambah temen. Ya walaupun belum pernah ketemu, seenggaknya kita termotivasi lah ya buat belajar. Next itu kalian jangan lupa untuk kasih self reward untuk kalian sendiri sebagai bentuk apresiasi atas usaha belajar kalian. Ini bisa berubah kayak dengerin musik, baca novel, nonton K-drama, scrolling TikTok, nonton film. Kalau di rumah kalian ini punya layar LCD itu bakalan lebih puas lah ya. Ngomong soal layar LCD nih, layar LCD itu salah satu penerapan keseimbangan benda tegar. Jadi kalian itu harus tahu dulu letak penyangga layar LCD-nya agar berada pada posisi yang setimbang dengan resultan gayanya 0. Keseimbangan itu sendiri adalah keadaan benda di mana benda tersebut itu tanpa gaya dan torsi yang bekerja itu 0. Nah, keseimbangan itu ada 3 macam: keseimbangan stabil, keseimbangan labil, dan keseimbangan netral. Itu juga bisa menghibur diri dengan membaca novel bahasa Jawa. Nah, kalau kalian pengen baca, kalian bisa klik linknya. Wede, aku lebih pintar bahasa Jawa guys, bukan moco novel Jawa tinggal mau. Tapi kue iki penasaran ora sih pitutur opo sing iso diciplok ing novel kuwi? Saka Jawa tingkir mau aku iso sinau yen awake dhewe iku kudu bisa ngapurani lan ojo pernah dendam marang wong liya. Selain itu pitutur luhur, awake dhewe uga etok ilmu anyar babagan unsur intrinsik novel bahasa Jawa kaya tema, alur, lan setting.
Uga bisa bahasa Jawa. Dari kena kini awak dhewe omongan. Oh iya, belajar saja tidak cukup untuk mewujudkan PJJ yang efektif dan menyenangkan. Kalian juga perlu memperhatikan kesehatan kalian, apalagi sekarang virus corona sedang menyebar. Kalian bisa menjaga kesehatan kalian dengan cara yang pertama. Kita harus minum air hangat secara teratur, karena minum air hangat itu memiliki banyak sekali manfaat. Kalian pernah melihat proses mendidihkan air gak sih? Proses mendidihkan air merupakan salah satu reaksi termokimia. Reaksi termokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan kalor setiap zat. Dalam termokimia terdapat dua jenis reaksi, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Reaksi endoterm merupakan reaksi penyerapan kalor dari lingkungan menuju sistem dengan delta H positif, sedangkan reaksi eksoterm merupakan reaksi yang disertai dengan pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan dengan delta H negatif. Mendidihkan air merupakan salah satu proses endoterm, sedangkan pembakaran lilin merupakan salah satu proses eksoterm. Banyaknya perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem atau sebaliknya disebut perubahan entalpi. Perubahan entalpi dapat dihitung dengan cara menghitung entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Perubahan entalpi itu ada 8 jenis, yaitu entalpi pembentukan, entalpi penguraian, entalpi pembakaran, entalpi penetralan, entalpi pelarutan, entalpi peleburan, entalpi penguapan, dan entalpi penyubliman. Yang kedua, pastikan kita cukup berolahraga. Hah? Aku? Nggak lagi diet. No, olahraga itu bukan cuma dilakukan sekali, tapi sudah jadi kebiasaan. Nah, bingung nggak sih olahraganya kayak gimana? Sebelum itu kita harus tahu berdasarkan komponen kebugaran, yaitu seperti push up, melatih kekuatan otot dengan daya tahan, plank climbers, melatih kecepatan dan daya otot, itu sit up, melatih kekuatan dan daya otot perut atau plank, yang bisa melatih daya tahan dan otot lengan, dan masih banyak untuk olahraga yang bisa kalian coba. Dengan imun tubuh yang meningkat, tubuh kita tidak mudah tertular virus penyakit lainnya. Nah, yang ketiga ini, kalian bisa bikin kerajinan. Ini bukan tentang kesehatan fisik sih, tapi ya buat ngisi waktu senggang sambil ngasah kreativitas kalian aja. Kalian bisa banget untuk bikin kerajinan dari bahan bawang datar. Contohnya aja kayak pelepah pisang yang udah kering. Dalam membuat kerajinan dari bahan ini tuh kalian punya daya dukung yang besar. Selain mudah didapatkan, mudah ditemui, kalian ini kalau misalnya beli itu dapat harga yang murah banget. Nah, untuk membuat kerajinan ini gampang banget loh guys. Aku kepikiran sih kalau kita bikin kerajinan dari pelepah pisang yang kita gunting sendiri sesuai pola kreativitas kalian, dan jadi kayak gini nih. Parah kan? Soalnya bagus sih. Emang sih modelnya dikit, cuman untungannya kalau kita jual itu besar banget. Kreasi kita secara tidak langsung telah membersihkan sampah organik yang ada di lingkungan. Walaupun sampah itu bisa terurai, akan tetapi mengganggu kebersihan lingkungan. Ngomong-ngomong soal sampah, langsung keinget bencana banjir yang paling sering terjadi di kota-kota besar atau modern kayak seperti Jakarta. Juga banyak gedung-gedung yang menutupi permukaan tanah. Lingkungan AMDAL merupakan kajian dampak penting yang digunakan yang direncanakan pada lingkungan hidup dalam pengawasan. Tujuan proyek pembangunan tanah yang tertutup oleh gedung-gedung tersebut tidak akan menyerap air jika terjadi hujan. Jika tidak ada tempat untuk air diserap, maka akan menjadi genangan dan jadilah banjir yang sangat besar. Oh ya, kalian juga bisa bikin gambar yang lain seperti anatomi manusia dengan sesuai dengan kreativitas kalian. Apalagi gambar kayak gitu lagi diminati anak muda zaman sekarang kan. Tapi tahu nggak sih, dengan bikin kerajinan kalian secara nggak langsung terkena dampak reanisan loh, khususnya di bidang kesenian yang diungkapkan untuk lahir kembali sejalan sama sepemikiran Eropa yang melihat ide-ide lama yang ditinggal bangsa Yunani dan Romawi. Nah, cocok nih dengan pandemi ini. Kalau kita pikir pandemi ini faktor menurunnya banyak aspek, tapi enggak nih buat aspek kesenian, pemikiran kreativitas dan inovatif anak muda. Enggak patung David sama Mona Lisa itu loh. Intinya dengan niat nggak akan menghambat kalian untuk berkembang. Selain kita berkegiatan secara personal, kita bisa nih untuk surat-suratan. Dulu tuh aku sering banget pentokan sama teman-teman aku di sosmed. Biasanya itu ada surat, pastilah ya, ada gift, bisa kayak stationery, accessories, or snacks. Nah, kalau kalian penasaran gimana sih suratnya, nih aku tunjukin. Tapi dalam bahasa Inggris ya, biar kalian makin jago Inggrisnya. Itu aja sih yang kita sampaikan tentang tips efektif untuk belajar dan mengisi waktu luang di masa pandemi. Jangan lupa dicoba ya tipsnya.